Kembali lagi bersama saya di channel FGH Kreatif. Seperti biasa saya akan berbagi tutorial. Bukanlah. Pada kesempatan kali ini, seperti di thumbnail dan di judul, saya akan menerangkan beberapa tools yang ada di Infinity Design. Jadi buat kalian yang belum tahu cara penggunaan tools yang ada di Infinity Design atau apa saja fungsinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena untuk kedepannya saya akan menjelaskan semua tentang tools yang ada di Infinity Design. Begitu juga dengan fungsi-fungsinya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang mau request, silahkan kalian komen saja di bawah. Kemudian buat yang mau mendapatkan vektor gratis, silahkan DM Instagram saya. Untuk tools yang pertama saya akan jelaskan adalah tools edit. Nah, apakah fungsi tools edit ini? Nah, kalau kalian belum membuat objek atau belum membuat suatu gambar, kalian tidak akan bisa menggunakan yang namanya tools edit. Tapi kalau kalian sudah membuat suatu bentuk atau suatu gambar, kalian bisa menggunakan yang namanya tools edit. Nah, seperti ini, misalkan gambar kalian tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa menggunakan tools edit. Kalian tinggal klik tools yang tadi, yang edit itu, kemudian kalian bisa geser-geserkan saja. Nah, apa bedanya sih dengan yang misalkan yang kalian langsung gambar atau yang menggunakan pen tools ini yang seperti saya praktekkan? Bedanya cukup simpel saja, yaitu di poin-poinnya atau di setiap gambar-gambarnya itu. Jadi setiap, kalau pen tools kan ada poin-poinnya tuh, setiap misalkan dari 1, 2, 3 beberapa poin itu, kalau misalkan sampai ratusan poin, kalian bisa menggunakan tool edit. Kemudian apa sih tools yang misalkan dari edit itu? Kalian bisa, ada beberapa cara ya. Di dalam tools edit itu ada tools lagi. Jadi tools edit, kemudian di bawahnya itu ada yang nanti saya kasih tuh yang seperti settingan-settingan. Kalian bisa ukuran, untuk opacity juga bisa diatur di sana. Dan kalau untuk ukuran itu hanya berguna untuk pen tools, kemudian bukan pen tools, untuk ballpoint pen, kemudian yang kayak arsiran bulu, namanya itu ya pokoknya ada lah. Nanti saya jelaskan di next tutorial, di next penjelasan tools. Nah, dan untuk ukuran itu hanya berguna di pen yang menjelaskan beberapa biji, misalkan ya kayak ballpoint pen. Terus kalau untuk lasso itu tidak ada yang namanya ukuran, jadi kalian hanya menggunakan opacity-nya saja. Nah, seperti itu. Dan ini untuk penjelasan tools yang ada di editing. Misalkan kalian klik tuh, kan di bawahnya ada tools-tools lagi nih. Apa sih yang biasanya digunakan? Nah, ini untuk yang pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya combine atau gabungkan. Nah, biar itu kalian pilih, kemudian kalian pilih pindahkan atau move ya. Jadi kalian bisa geserkan saja. Dan kemudian kalau kalian menggunakan ballpoint pen secara bersamaan atau barengan, kalian bisa ukur secara barengan. Misalkan kalian lagi menggambar vektor mobil nih, kemudian kalian lupa ukuran ballpointnya, tapi kalian misalkan ingin membereskan ya, kalau kalian klik satu-satu kan itu kadang berbeda ukuran, jadi kalian bisa menggunakan tools ini. Kemudian ada lagi yang namanya tools hapus, itu ya tinggal kalian hapus. Terus kemudian ada gabungkan, ya menggabungkan beberapa objek. Misalkan kalian nih seperti ini, ada 3 objek, kalian bisa digabungkan saja. Dan gimana sih cara menggabungkannya? Ya simpel-simpel aja sih sebenarnya, tinggal kalian klik kemudian gabungkan. Setelah digabungkan, apakah bisa lepaskan gabungkan atau di ungroup? Itu kalau di bahasa CorelDRAW itu group dan ungroup. Kalau di sini kan gabungkan dan lepaskan. Ya seperti itu, karena ini versinya bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa saja sih tools yang biasanya digunakan? Nah, kemudian di sini saya memberi satu tools lagi yang sudah ya shortcutnya. Itu tools pilih itu sudah ada shortcutnya, itu di bagian bawah pen tools pen. Jadi itu sudah tersedia. Dan gimana sih ini fungsinya juga?
fungsinya sama aja seperti yang tadi, cuma ini bedanya ada di luar. Kemudian kalau untuk fungsi yang kebawahkan ke ataskan si objek ya, itu mungkin kalian sudah tahu yang mana yang mau dikebawahkan atau yang mana yang mau diataskan. Kemudian ada tools yang namanya copy paste. Copy paste seperti di teks saja, sama aja fungsinya, jadi tinggal kalian pilih kemudian copy paste ya, seperti itu. Kemudian gimana sih supaya si ukurannya tetap sama? Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya copy paste itu dengan cara klik copy, kemudian jangan kalian zoom in atau zoom out supaya ukurannya tetap sama ya, seperti itu. Itu hanya tips yang mungkin ini sedikit bug di Infinity Design, tapi ini tidak terlalu mengganggu karena jarang banget digunakan. Nah, kemudian ini adalah tools combine atau menggabungkan beberapa objek dengan menjadi satu line art, atau bisa misalkan kalian membuat, kebanyakan ini digunakan untuk pembuatan vektor di bagian mata untuk manusia, karena biasanya saya dulu juga menggunakan tools ini dan cukup membantu karena hasilnya cukup rapih juga, jadi tidak sangat-sangat membantu lah. Nah, di tools combine ini ada beberapa pilihan. Kalian bisa pilih misalkan mana yang mau digunakan, apakah luarnya atau dalamnya, apakah kalian mau membolongkan di bagian tengahnya. Pokoknya banyak lah. Nanti mungkin kedepannya saya akan contohkan misalkan combine seperti apa. Dan ini untuk sampel-sampel sedikit ya, jadi dua objek yang saling bertabrakan kemudian kalian ingin menggabungkan. Ini untuk bagian luar, ini sampel-sampelnya saja seperti beberapa objek. Ini bisa menggabungkan beberapa objek menjadi satu, dan kebanyakan jarang dipakai karena kalian mungkin gak sesimpel ada pen tools yang bisa nge-retrace, cuma bentuknya pasti tidak akan sama seperti yang di combine ini. Dan juga ini salah satu caranya kalau kalian sudah mengcombine di tools yang tadi combine, kemudian ada yang bagian terakhir itu yang memisahkan beberapa bagian, atau kalian mau nge-crop kemudian tapi kalian masih mau menggunakan si tools itu, pokoknya si bagian bentuk itu ya, pokoknya banyak lah. Kemudian tools yang selanjutnya yang ada di luar itu ada yang namanya teks. Kalau untuk teks itu ya seperti biasa lah, kalian bisa menggunakan teks sesuai kalian, bisa buat thumbnail, bisa buat logo dan lain-lain. Karena di tools teks ini ada beberapa yang mungkin kalian belum tahu ya. Ini misalkan saya tuliskan tools vektor PRT. Nah, misalkan saya tulis seperti itu ya. Kemudian kalian bisa pilih font, ganti ukuran, ganti warna dan lain-lain. Itu salah satu yang mungkin bisa berguna buat kalian yang mempunyai insting pembuatan logo yang bagus, karena logo itu membutuhkan insting yang kuat atau artian-artian lah. Dan di teks ini ada beberapa macam gaya. Misalkan nih seperti ini bisa dibikin lingkaran, kemudian bisa rata kiri, bisa dibikin meleot-meleot kayak ini, bisa dibulak pelok kayak buat misalkan di tulisan apa ya, Bhinneka Tunggal Ika, kalian bisa menyesuaikan dengan bentuk yang sudah kalian buat. Kemudian ada juga di settingannya, kalian bisa pilih rata kiri, rata kanan, atau mau center di tengah, itu terserah kalian. Dan kalau untuk warna bisa kalian edit di dalamnya. Dan mungkin cukup sekian ya tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.